mana kita akan rilis berkaitan dengan terjadinya suatu tindak pidana yang mana telah mengorbankan korban jiwa 1 orang. Jadi berdasarkan LPP 405 11/2022, waktu kejadian ini bulan April 2021 yang lalu. Jadi sekira pukul 9 dari hasil keterangan tersangka dan saksi-saksi, di mana tempat kejadiannya di Jalan Perumahan PNS, belakang Blok D, Kandang Ayam, RT 01, Kelurahan 2 Tapermai, Kecamatan Tarakan Utara. Jadi di mana ini diketahui bahwa memang benar bapak korban pernah kehilangan, bukan kehilangan ya, anaknya atas nama Arya Gading ini pernah kabur dari rumah, dan kemudian pada tanggal 27 November kemarin orang tuanya mendapat kabar bahwa anaknya dibunuh oleh orang katanya. Nah, kemudian betul setelah itu tanggal 30 diberitahu oleh pihak kepolisian memang benar bahwa anaknya telah meninggal dunia dan dikubur di daerah TKP tadi. Nah, akhirnya pihak orang tua merasa keberatan dan melaporkan ke polisi. Jadi di sini identitas tersangkanya sementara ini ada 3 orang, yaitu pelaku utamanya Edi Guntur, ini EG ya, EG 23 tahun, dibantu oleh istrinya AF 22 tahun, dan ada satu lagi temannya MD 45 tahun. Jadi di mana identitas korban adalah Arya Gading Ramadan 19 tahun, lahir 19 Desember 2003, yang pada saat kejadian tersebut korban duduk di bangku kelas 2 SMK di Tarakan. Jadi kronologisnya adalah Polres personil Reskrim menerima informasi bahwa dari orang tua korban mengatakan bahwa anaknya bulan April 2021 pada saat bulan puasa meninggalkan rumah, istilahnya ngambek lah dengan orang tuanya, akhirnya pergi meninggalkan rumah. Nah, kemudian setelah tahun 2002 ini anggota reskrim mendapat informasi bahwa ada terjadi pada tahun tersebut terjadi istilahnya pembunuhan. Kemudian dilaksanakanlah penyelidikan oleh anggota reskrim dengan melakukan beberapa pemeriksaan dan penyelidikan lain, akhirnya sampai diketemukanlah jasad korban tersebut di kebun nanas di depan TKP yang Pondok Kandang Ayam tadi. Nah, di situ akhirnya kita gali dan betul dipastikan oleh pihak rumah sakit dengan melihat dan juga keluarganya melihat baju yang dipakai terakhir oleh anak korban, memastikan bahwa korban adalah anaknya yang dilakukan oleh sepupunya sendiri, yaitu saudara EG tadi. Jadi modusnya adalah di mana EG ini bersama dia pernah motifnya gini, dia dipercayakan oleh orang tuanya sendiri untuk ngurus kandang ayam dan dikasih modal lah juga untuk beli kepiting di pos, di udang. Nah, jadi kemudian dana ini habis dipakai untuk dia karena dia kecenderungan main game online, judi online. Nah, jadi duit ini modal habis dipakai oleh EG untuk melaksanakan game judi dan setelah habis dana dia bingung nih karena ditagih bapaknya. Nah, akhirnya dia muncullah niat karena si korban ini sudah meninggalkan rumah dan tinggal di pondok kandang ayam tadi sendiri. Nah, muncul niatnya karena dia tahu ibunya korban ini orang istilahnya adalah kalau kita, jadi dia muncul niat dengan istrinya untuk menculik si korban gitu loh, dalam rangka untuk minta tebusan nantinya. Jadi dia akan membuat video gitu kan, buat video dalam rangka menakut-nakuti ibu korban. Ini cara
kronologis ya, nanti lengkap ke kaset serse. Jadi dia buat video, merangkap buat video tersebut pertama sama istrinya gitu loh. Jadi istrinya setuju dilakukan penculikan gitu. Jadi laku culikan untuk minta tebusan dari ibu korban. Itu rencananya. Ternyata itu tidak berjalan dan kemudian ada pemberontakan, istilahnya setelah diikat tersebut korban melakukan perlawanan. Akhirnya ada temannya lagi satu yang dia panggil Mandila. Jadi istri korban pergi, istri pelaku pergi, akhirnya dia manggil temannya Mandila. Mandila inilah yang membantu melakukan pembunuhan tersebut. Nah, jadi ini secara garis besar, nanti kronologisnya silakan ke Satreskrim lebih lengkap ya. Nah, jadi setelah dilakukan pembunuhan tersebut dengan menggunakan kawat, dianukan di leher, kemudian ditusuk di sini pakai pisau oleh EG. Setelah meninggal dibungkus kain, dibuanglah di kebun nanas itu, digali tidak terlalu dalam, ditanam di situ. Jadi dari rumah pondok itu nyebrang sedikit jalan, di situ ada kebun nanas yang memang tanahnya lembut. Jadi tanahnya lembut, kita masuk ke sana kemudian pakai tangan pun bisa digali. Nah, itu yang dilakukan oleh tersangka dua orang ini. Setelah ditanam di situ, dia kubur. Habis itu dia baru pulang lagi ke pondok membersihkan darah-darah. Nah, darah-darah yang ada di situ dia bersihkan. Setelah itu sudah menghilang. Dan kemarin sudah kita datangi TKP, ditemukanlah barang-barang ini masih ada di sana. Karena pondok ini tidak pernah dipakai. Karena pondok kandang ayam ini tidak pernah dipakai oleh orang tua korban, karena orang tua sama ibunya sudah tidak bersama ya, jadi tidak pernah dipakai. Kemudian kita datang ke TKP setelah mendapat informasi, membawa saksi, terus juga membawa tersangka, menunjukkan di mana lokasi mayat tersebut dan ditunjukkan. Akhirnya kita lakukan pencarian, diketemukanlah mayat tersebut. Kemudian kita bawa ke rumah sakit dan memanggil pihak korban dan juga dokter memastikan dengan post-mortem yang ada, memastikan bahwa korban adalah saudara Arya Gading tersebut. Nah, tapi sambil berjalan nanti kita lengkapi pasti lagi untuk berkaitan dengan kepastian korban. Tapi dari post-mortem sudah memastikan, karena ada juga dari gigi ya, dari gigi dan DNA. Kemudian untuk saat ini tersangka sementara satu EG, dua ya, sudah kita lakukan penahanan dengan istrinya juga. Kemudian ada beberapa barang bukti yang sudah kita lakukan pengamanan. Ada kawat hitam yang digunakan untuk mencekik leher, ditemukan di pondok yang tadi. Kemudian ada kursi tempat korban didudukan. Kemudian ada tali rapia yang digunakan untuk mengikat. Kemudian ada baju, kaos dan celana yang digunakan terakhir kali oleh korban. Dan saat ini kenakan pasal pembunuhan berencana, pasal 340 justru untuk pasal 338 dengan ancaman pidana hukuman mati atau seumur hidup. Itu mungkin rekan-rekan